Baik, assalamualaikum Pak. Terima kasih dengan Dr. Dadan atau sedang bekerja di klinik Sunamata ini. Sebenarnya saya ingin bertanya Pak, yang sakit bapaknya atau anaknya? Ini Pak, anak saya Pak. Oh baik, saya menulis identitas dengan Bapak ya. Saya dengan siapa Pak anaknya? Ini Ucup dok. Ucup. Adik Ucup umurnya berapa Pak? Baru 2 hari dok. 2 hari. Untuk jenis kelaminnya Pak? Laki-laki dok. Laki-laki. Untuk alamat tempat tinggal Pak? Di Jalan Bawean. Oh ya, baik. Jadi pada hari ini kita akan melakukan screening. Mungkin nantinya si adanya itu saya akan buka bajunya lalu saya akan tempelkan beberapa alat. Sebelumnya ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu Pak? Tidak ada dok. Apakah bersedia anak yang kita periksa? Bersedia. Baik, terima kasih Pak. Lanjut kita ke meja pemeriksaan ya Pak. Baik dok. Kita akan memberikan alat dan bahan. Kalau itu kita ada oximeter neonatus, ada stetoskop neonatus, dan juga ada formulir pencatatan. Lalu kita tenangkan dulu adik bayinya dan tenangkan bayi. Sebaiknya pada tidak melakukan screening pada bayi yang menangis dan juga hipotermia atau saat bayi menjalani fototerapi. Selanjutnya kita pemeriksaan fisik. Jadi kita periksa sianosis sentral pada bayi, apakah ada kebiruan pada di bagian ujung jarinya, ada kebiruan tidak di bagian ujung bibirnya, dan juga kita lihat dari lidahnya. Lalu kita periksa laju pernapasannya, kita lihat laju pernapasannya berapa. Itu normal itu 40 sampai 60 kali per menit. Untuk akifnya itu lebih dari 60 kali per menit, kalau bradimia itu kurang dari 40 kali per menit. Lalu apnea itu adalah berhenti nafas setidaknya selama 20 detik. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nadi yang dilakukan pada ekstremitas, pada kelompok ekstremitas. Jadi yang pertama itu di radialis, lalu di brachialis, lalu tentunya Pak dibuka sana adanya ya Pak. Di femoralis, lalu di dorsalis pedis. Lalu pengukuran tekanan darah menggunakan metode flash itu saya menggunakan pompa air raksa mencapai tekanan 50 sampai 75 mmHg, lalu sampai kulit bayi menjadi pucat. Lalu air raksa diturunkan perlahan sampai hiperemis dan pada kulit ekstremitas. Kita letakkan di sekitar 2 sampai 3 cm di atas pos saku bibi. Lalu kita pompa air raksa sampai ke tekanan 50 sampai 75 mmHg sampai kulit menjadi pucat. Lalu air raksa diturunkan. Lalu kedua tekanan dijumlahkan dan dibagi 2. Lalu selanjutnya saya akan menginspeksi bagian dada. Kita lihat apakah dada pada pasien itu dia simetris atau tidak. Lalu apakah ada bulging atau tidak. Lalu kita juga lihat apakah di bagian situs cordesnya itu lokasinya itu sulit dinilai atau tidak. Lalu kita palpasi dada, apakah ada arterial atau tidak. Lakukan auskultasi dada. Lakukan auskultasi dada pada aorta itu di ICS 2 kanan, lalu di pulmonal ICS 2 kiri, lalu di trikuspid di ICS 4 kiri, lalu di mitral itu di garis midclavicular ICS 5. Lalu saya juga sembari auskultasi kita identifikasi apakah ada suara murmur atau tidak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan lalu untuk evaluasi pertimbangan tambahan berat badan neonatus pertama berat badan harus sekitar 200-300 gram per minggu. Lalu screening pulse oximetry, lalu jangan pernah melakukan oximetry nadi bersama dengan pengukuran tekanan darah. Pertama itu kita nyalakan dulu oximetry. Lalu SP2 pada tangan kanan untuk dan menempatkan sensor di bagian punggung tangan pada bayi. Lalu setelah itu kita lakukan di bagian ekstremitas bawah juga, lakukan di bagian kanan dan tempatkan sensor di bagian punggung kaki.
Lalu kita baca dan catat hasilnya. Cut. Nah, lanjut gue langsung. Goyang. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tensi pada anak. Itu kita akan menyesuaikan dan menyebutkan ukuran masa tensimeter pada anak. Kalau tadi usianya karena 2 hari kita menggunakan masa yang 5 cm. Lalu pastikan juga manometer berfungsi dengan baik. Lalu pastikan pasien tidak mengonsumsi stimulan adrenergik seperti phenylephrine atau pseudoephedrine seperti obat flu ataupun kafein. Lalu tanyakan apakah pasien sudah istirahat selama 5 menit. Kalau misalnya belum, itu pasien bisa duduk dulu selama 5 menit. Lalu pasien duduk dengan rileks, dengan lengan atas berada pada posisi yang sejajar dengan jantung. Lalu tutup lengan atas dengan mansur yang berjarak 3 cm dari bagian fossa kubiti. Lalu pompa mancet dengan lebih kurang 20 mmHg di atas silangnya perabaan nadi, kemudian letakkan stetoskop pada fossa kubiti. Tekanan mancet dapat diturunkan perlahan secara perlahan 2-3 mmHg sampai terdengar bunyi krok-krok. Lalu setelah itu saya akan mengukur tensi dan dapat diulang jika ragu. Baik Pak, di sini untuk karena normalnya itu pada pasien ini itu pada hari ini normal, kami tekanan sistoliknya itu 50-75 dan diastoliknya itu 30-45. Sudah selesai Pak.